Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kawan burung gerak angkatan 11 dari Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Saya Siti Rohana dari SD Negeri 3 Gondolan. Saya Ujo dari SD Negeri 1 Brang. Saya Romiati dari SMP Negeri 7 1 Atap Kebin. Saya Bagus Manunggal dari SMP Negeri 2 Kebin. Kami saat ini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Peran kami terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan untuk menebar manfaat bagi pendidikan yang merdeka. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Bu Rumi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Bagus? Alhamdulillah sehat. Ya, saya dengar besok-besok ini Pak Bagus melakukan coaching ya? Betul Bu. Ya, sebelum kita melakukan coaching, di sini nanti saya berperan sebagai seorang pengamat atau supervisor yang nantinya akan mengamati Pak Bagus ketika melakukan coaching. Nah, saya harapkan nanti ketika Pak Bagus melakukan coaching, Pak Bagus bisa menerapkan prinsip sebagai seorang coach. Yang pertama itu ada kemitraan, terus ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari coach. Ya. Tentunya Pak Bagus juga sudah memiliki beberapa kompetensi sebagai seorang coach yang meliputi yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Dan saya berharap dari percakapan ini ketika Pak Bagus melakukan coaching juga menerapkan alur tirta. Ya, Dimulai dari ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu merupakan rubrik penilaian yang menjadi acuan saya ketika mengamati Pak Bagus sebagai seorang coaching. Bisa dipahami Pak? Ya Bu, paham Bu. Baik, selanjutnya sebelum Pak Bagus melakukan proses coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang Pak Bagus harapkan ketika dalam proses percakapan nanti? Nanti rencananya kompetensi yang akan saya gunakan adalah kompetensi mendengarkan aktif Bu, kemudian sama mengajukan pertanyaan berbobot gitu Ya, Bu. oh ya, bagus sekali Pak. Yang ingin dikembangkan oleh Pak Bagus yaitu ada mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira dari dua bagian tadi, yang mana yang lebih spesifik yang ingin Pak Bagus kembangkan dalam proses coachingnya? Nanti saya rencananya mau menggunakan yang mendengarkan aktif Bu. Jadi nanti saya bisa menggali potensi dari coach saya, kemudian apa yang saya harapkan nanti coach bisa menemukan solusinya sendiri dalam pembelajarannya. Ya, bagus Pak. Mendengarkan aktif merupakan salah satu kunci kita ketika melakukan coaching agak dari seorang coach. Baik Bu. Pertanyaan terakhir Pak, perihal indikator pencapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana yang ingin Pak Bagus capai dalam percakapan nanti? Nanti saya akan berusaha menerapkan alur tirta Bu secara runtut. Kemudian saya akan menggali ide-ide dari coach saya agar coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Baik, semoga dari indikator yang Pak Bagus sampaikan terkait prosesnya meliputi dari alur tirta serta ide-ide dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal dalam proses percakapan nantinya. Hanya itu Pak, pertanyaan yang dapat saya sampaikan kepada Pak Bagus. Semoga lancar sesuai dengan indikator yang Pak Bagus inginkan. Siap Bu, terima kasih. Assalamualaikum Pak Pujo. Waalaikumsalam. Pripun kabare Pak Pujo? Alhamdulillah sehat bagus. Ya Pak Pujo, kemarin katanya mau rasan-rasanan tentang sesuatu Pak Pujo. Iya nih Pak Bagus, saya itu mau rasan sama Pak Bagus karena gini Pak Bagus, saya itu ada masalah. Ya, apa masalahnya Pak Pujo? Masalahnya itu gini Pak, SD saya itu kan persediaan ada 8 selama bulan. Nah itu
itu yang permasalahan yang saya hadapi itu anak itu setiap mau olahraga Pak, dia itu menganggap bahwa olahraga itu adalah sepak bola. Makanya kalau saya ajarkan dengan materi-materi yang lain, anak itu kurang termotivasi, bahkan minatnya itu luar biasa kurang ya Pak Gus. Itu masalahnya itu seperti itu Pak. Ya. Itu jadi masalah ya Pak Pujo. Iya, masalah saya itu Pak Gus. Ya dari hal-hal seperti itu Pak Pujo, menurut Pak Pujo itu apa masalahnya di mana itu Pak Pujo? Kok anak bisa berpikiran seperti itu bahwa olahraga itu hanya sepak bola saja? Nah, masalahnya yang saya rasakan itu anak itu benar-benar kurang termotivasi dalam bentuk pembelajaran saya. Dia itu kalau saya mengajar materi yang lain, kalau anak itu luar biasa minatnya itu sangat berkurang. Pokoknya dia itu pinginnya itu hanya sepak bola terus seperti itu. Dan rencana saya, ini rencana kalau misalkan nantinya itu dalam pembelajaran yang akan saya terapkan itu, saya akan membuat pembelajaran yang menarik. Ya. Menarik itu Pak Pujo. Contoh rencana Pak Pujo dia pembelajaran menarik itu modelnya seperti apa Pak? Nah, model pembelajarannya rencananya seperti Pak Gus, saya akan menggunakan model pembelajaran problem designing atau PDM itu dengan berbasis TPS-nya, berbasis teknologi. Nah itu anak itu nanti diharapkan seketika mengikuti pembelajaran saya itu anak itu akan termotivasi sekali Pak Gus. Ya, dengan cara seperti itu nanti anak akan gembira, senang dan tidak jenuh lagi Pak Gus. Ya. Jadi nanti Pak Pujo akan menggunakan model pembelajaran kayak tadi ya Pak, berbasis TPACK ya. Ya. Tepat sekali itu Pak Pujo untuk model pembelajaran seperti itu. Kemudian setelah ini Pak Pujo, dari rencana pembelajaran yang Pak Pujo sampaikan tadi, yang dipaparkan tadi itu, langkah selanjutnya dari Pak Pujo untuk melaksanakan itu apa Pak Pujo? Sudah melangkah kok? Langkahnya seperti bagus. Saya setelah ini akan merancang pembelajaran dari dulu, ya. Nanti rancang pembelajaran itu bagaimana caranya anak itu bisa tertarik dengan model-model belajar yang saya berikan. Bahkan rencana itu rencana pembelajaran itu akan saya modifikasi Pak. Modifikasi semuanya, aturannya, tampilannya Pak Bagus. Itu yang menjadi kemarin itu setelah saya identifikasi bagus itu anak kurang aktif itu dikarenakan sarana prasarananya itu bulannya satu waktu seperti apa, sekarang akan termotivasi seperti apa pembelajarannya bulannya satu otomatis yang lain tidak gerak. Nah itu rencananya saya bola akan saya modifikasi dengan menggunakan bola plastik yang nantinya dua anak menggunakan bola satu lebih aktif lagi. Yang selanjutnya itu aturannya juga akan saya sederhanakan. Contohnya dalam passing misalkan sepak bola itu bola voli dalam passing itu anak itu kalau misalkan hanya lempar bola itu nantinya itu anak akan semua bisa, dibandingkan dengan tekniknya misalkan tadi passing bawah itu belum tentu anak itu akan bisa. Nah itu kan saya sederhanakan dengan cara-cara yang lempar tangkap bola itu nanti anak akan semua bisa melakukan. Nah setelah itu nanti pembelajarannya juga kita bagus. Pembelajarannya itu nantinya itu permainannya itu juga saya sederhanakan. Nah yang lebih menarik lagi Pak Bagus, nanti dalam pembelajaran saya tidak langsung ke lapangan, tapi saya ke kelas terlebih dahulu. Nanti saya menayangkan video pembelajaran dulu. Nah setelah saya tayangkan, anak itu akan menganalisis Pak Bagus, akan menganalisis pembelajaran seperti apa. Nanti anak saya bagi kelompok. Nah setelah saya bagi kelompok, anak menganalisis gerakan-gerakan apa saja yang ada di video itu, lalu anak mempraktekkan di kelas hingga anak itu setelah melihat video baru dia tuh berani mempraktekkan di kelas. Kelihatannya dari paparan yang Pak Pujo sampaikan tadi, dari menyederhanakan aturan, kemudian memperbanyak jumlah bola dan sebagainya itu tadi menarik sekali ya Pak Pujo. Terus untuk melaksanakan itu adakah teman sejawat barangkali Pak Pujo yang bisa membantu atau siapa Pak Pujo? Ada nih Pak Gus. Oh ada. Ketika saya mau mengajar ada kelemahan ya anak tadi, saya langsung mencari informasi dengan teman saya sharing
beliau itu sudah pernah membuat model pembelajaran program belajar itu sukses Pak Bagus. Nah, itu rencananya setelah nanti saya mengemas RTP untuk pembelajaran, saya langsung berdiskusi dengan beliau Pak Bagus. Ya. Jadi sudah punya ya Pak ya, punya gambaran siapa yang akan komunikasi karena membantu pembelajaran Pak Pujo biar bisa nanti berjalan dengan baik. Nah, untuk melaksanakan itu kira-kira untuk melaksanakan action yang Pak Pujo sampaikan tadi kira-kira butuh waktu berapa lama Pak Pujo? Nah, kira-kira setelah ini saya langsung akan kerjakan. Yang paling tidak untuk pembelajaran minggu depan adalah 1 minggu Pak. 1 minggu. Dari hari ini ya. Insya Allah dari Pak Bagus. Nah itu begitu udah beres saya langsung diskusi sama beliau Pak Matori ya. Pak Matori. Iya Pak Matori memang dia luar biasa cara mengajarnya. Itu begitu selesai langsung saya interview aja Pak, biar nanti di pembelajaran akan datang saya bisa mengeksekusi pembelajaran yang benar-benar menyenangkan. Oke, siap Pak Pujo. Menarik sekali, silakan untuk dilanjutkan dan tetap semangat. Barangkali diskusi hari kali ini barangkali cukup ya Pak Pujo. Dan sebelum kita akhiri dari diskusi ini, apa yang bisa Pak Pujo ambil kesimpulan Pak dari diskusi kita hari ini Pak? Kesimpulannya saya sangat senang sekali Pak, yang tadinya saya bingung Pak, ketika sudah berdiskusi dengan Bapak, saya sudah ada wawasan, ada rencana yang nantinya saya bisa mengemas pembelajaran yang dengan problem based learning berbasis feedback, nanti akan bisa membuat anak itu termotivasi dalam pembelajaran saya, dan saya berharap Pak, semoga pembelajaran saya bisa berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan Pak. Amin. Oke Pak Pujo, barangkali hanya itu ya. Saya hanya bisa berdoa semoga besok apa yang Pak Pujo cita-citakan bisa berjalan dengan sukses dan lancar ya Pak Pujo. Terima kasih Pak Pujo. Iya. Oke. Terima kasih Pak Bagus. Ya sama-sama. Assalamualaikum Pak Pujo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bagus, Iya Bu. bagaimana tadi ketika melakukan coaching? Alhamdulillah Bu, bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, tadi saya juga sudah melakukan pengamatan ketika Pak Bagus melakukan coaching terhadap Pak Pujo. Menurut Pak Bagus, dari kegiatan coaching tadi, indikator ketercapaian pengembangannya ingin Pak Bagus capai, apakah sudah tercapai atau belum? Menurut saya sudah Bu, karena tadi saya sudah berusaha menerapkan alur tirta yang saya gunakan berjalan dengan baik, mulai dari identifikasi, kemudian rencana aksi juga sudah saya tanyakan, tanggung jawab dan sebagainya kepada coach saya, khususnya kepada Pak Pujo. Alhamdulillah Pak Pujo sendiri sudah bisa menemukan solusinya sendiri Bu. Betul sekali Pak Bagus. Tadi ketika saya juga melakukan pengamatan, Pak Bagus sudah melakukan alur tirta sesuai dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, ada proses kreatif dan juga menggali potensi. Nah, kira-kira nanti kompetensi apa lagi yang ingin Pak Bagus kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Potensi yang perlu saya kembangkan Bu, saya butuh belajar banyak lagi tentang coaching Bu, sehingga coaching kedepannya akan bisa berjalan dengan baik, sehingga nanti coaching saya atau coaching yang saya lakukan di kemudian hari dapat berjalan dengan baik dan lebih lancar dan kelihatan lebih hasilnya gitu Bu. Bagus, semoga untuk kedepannya Pak Bagus bisa melakukan coaching yang seperti Pak Bagus inginkan, dan nantinya lebih baik lagi ya Pak. Siap Bu. Terima kasih. Sami-sami Bu.